Kemudian di seberang yang lain, ketika wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo ini belakangan semakin mengeras, kalau terjadi di bulan Januari misalnya, atau di bulan April saat Kongres PDIP, pasti publik mengaitkan betapa pengaruh Jokowi, bayang-bayang Jokowi kepada Prabowo Subianto itu sudah mulai memudar. Artinya Prabowo ingin menunjukkan kepada publik dan kepada siapapun bahwa saat ini Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang tak ada satupun orang yang bisa mengintervensi, tak ada satupun orang yang kemudian bisa membayang-bayangi, dan kemudian apalagi bisa mendikti dari Prabowo Subianto. Karenanya kalau betul ini terjadi pertemuan Prabowo dan Mega, tentu pesan politik yang bisa ditangkap adalah Prabowo ingin membangun keseimbangan politik dengan siapapun. Keseimbangan politik dengan Partai Kim, partai-partai non-Kim, keseimbangan politik dengan Jokowi, dan keseimbangan politik dengan PDIP tentu saja. Inilah yang saya kira menjadi diskursus yang belakangan cukup menguat. Sibuk dengan keseharian hidupnya, berkelahi dengan kehidupannya yang dari dulu misalnya tidak pernah sejahtera, mereka masih susah untuk mendapatkan akses terhadap dunia pekerjaan, susah terhadap akses pendidikan, susah untuk mendapatkan ekonomi yang terus berkembang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto yang terus diwacanakan hampir setiap saat, ini tidak ada korelasinya dengan kepentingan rakyat yang ada di bawah. Rakyat terus mereka itu berjalan di tempat yang sunyi, menyusuri jalan yang sepi, bagaimana mencari kehidupan yang lebih layak, mencari pekerjaan yang kemudian membuat kehidupan mereka lebih sejahtera, pendidikan lebih murah, kesehatan lebih nyaman, dan seterusnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Lopo. Terima kasih sobat sudah hadir di kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya sobat semua? Semoga sobat selalu sehat, selalu diberi rezeki, dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas tanggapannya Mas Adit Praitno ya tentang opini-opini yang masalah pertemuan Prabowo Megawati yang selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi atau Hasto. Dua tokoh besar di politik Indonesia ini selalu menjadi bahan perbincangan hangat. Tapi apa sih pertemuan penting ini bagi rakyat? Soalnya kok kaget banget. Di saat mau ketemu dihubungkan dengan kasusnya Hasto, di saat mau ketemu dihubungkan dengan Pak Jokowi. Dan apa dampaknya buat rakyat kita sehari-hari? Yuk kita simak videonya tentang pandangan Pak Praitno memberikan opininya tentang pertemuan Prabowo Megawati bagi rakyat. Wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto terus berhembus kencang belakangan ini, terutama setelah pidato Megawati dalam hari ulang tahun PDIP yang ke-52 tahun, di mana Megawati mengatakan tidak ada permusuhan apapun dengan Prabowo Subianto. Megawati secara personal tidak ada barrier, tidak ada tembok apapun yang kemudian membuat keduanya harus bermusuhan. Bahkan Megawati agak sedikit membuka lembaran kisah lama. Prabowo itu adalah sosok yang senang jika disuguhkan nasi goreng. Tak lama setelah itu Ahmad Basarah, salah satu petinggi dari PDIP, mengatakan PDIP tidak ingin jadi oposisi. PDIP siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto, akan mendukung secara total semua visi misi, program kerja, dan janji politik Prabowo tanpa terkecuali. Meski tidak ada kader PDIP yang kemudian harus menjadi menteri dan pembantunya Prabowo. Dan bahkan hari-hari ini kita membaca dan kemudian mendengarkan bagaimana Puan Maharani mengunggah foto kebersamaannya dengan Prabowo Subianto bersama partai-partai yang tergabung dalam Kim. Jadi tiga anasir ini yang kemudian kenapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto itu terus menguat dan terus dikait-kaitkan akan terus dilakukan dalam waktu dekat. Tidak berhenti di situ. Ahmad Muzani, salah satu petinggi dari Gerindra, saat ini adalah Sekjen, itu juga berharap bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu bisa dilakukan di bulan Januari ini. Karena kalau kita mendengarkan statement-statement PDIP, paling mungkin nanti Megawati bertemu dengan Prabowo adalah saat Kongres PDIP yang akan dilaksanakan pada bulan April di tahun 2025.
Jadi inilah yang kemudian membuat bagaimana publik melihat ada gayung bersambut soal kembali mencuatnya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Jadi Megawati dan Prabowo adalah dua sosok yang belum pernah bertemu dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebelum Pilpres sekalipun, pasca Pilpres sekalipun, kedua tokoh ini tidak punya kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati soal bagaimana membangun kerjasama politik satu di antara yang lainnya. Tapi kalau saya amati, kalau saya teliti satu persatu ya, jadi kalau betul Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto, yang diperbincangkan itu dua hal. Pertama, ini dikait-kaitkan dengan soal posisi Hasto saat ini yang kemudian berurusan dengan KPK. Ini dianggap karena misalnya Hasto kemarin ketika dipanggil oleh KPK, posisinya sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Ini kan kemudian publik mengait-ngaitkan bahwa ini karena sudah ada komunikasi politik antara dua elit. Tapi Said Abdullah membantah itu. Said Abdullah adalah petinggi dan orang penting di PDIP dan menggaransi bahwa jika ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto, jangan sekali-kali kaitkan dengan kasus-kasus yang selama ini dihadapi oleh Hasto, terutama posisinya sebagai tersangka. Jadi ini mostly different, di mana posisi Hasto adalah tersangka, dan pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto adalah peristiwa politik lain yang saya kira itu memang sudah lama diwacanakan. Kita ingat persis, pasca Pilpres 2024, Prabowo ingin merangkul semua partai politik, terutama partai-partai politik yang kalah. Sudah bertemu dengan Muhaimin Iskandar, sudah bertemu dengan Surya Paloh, sudah bertemu dengan Ahmad Syaihu. Prabowo hanya belum bertemu dengan Megawati sebagai salah satu partai yang kalah dalam pemilu. Jadi wajar kalau kemudian Said Abdullah membantah secara tebal bahwa jangan ada kait-kaitan ketika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo itu disangkut pautkan dengan proses hukum yang saat ini sedang diperjuangkan dan dihadapi oleh Hasto. Nah, yang kedua yang menarik, ketika ada pertemuan soal kemungkinan Megawati dengan Prabowo Subianto bertemu, ini pasti selalu dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Loh, kenapa Pak Jokowi selalu dikait-kaitkan? Tentu ada rumus yang selama ini seakan-akan baku. Rumusnya adalah selama hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, rasa-rasanya Megawati tidak akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi sebaliknya, kalau kemudian hubungan Prabowo dengan Jokowi itu tidak baik-baik saja, alias mulai merenggang atau mulai bayang-bayang Jokowi tidak terlampau kuat dengan Prabowo, maka sangat mungkin Megawati akan melakukan pertemuan politik dengan Prabowo. Jadi wajar kalau kemudian di seberang yang lain, ketika wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo ini belakangan semakin mengeras, kalau terjadi di bulan Januari misalnya, atau di bulan April saat Kongres PDIP, pasti publik mengaitkan betapa pengaruh Jokowi, bayang-bayang Jokowi kepada Prabowo Subianto itu sudah mulai memudar. Artinya Prabowo ingin menunjukkan kepada publik dan kepada siapapun bahwa saat ini Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang tak ada satupun orang yang bisa mengintervensi, tak ada satupun orang yang kemudian bisa membayang-bayangi, dan kemudian apalagi bisa mendikti dari Prabowo Subianto. Karenanya kalau betul ini terjadi pertemuan Prabowo dan Mega, tentu pesan politik yang bisa ditangkap adalah Prabowo ingin membangun keseimbangan politik dengan siapapun. Keseimbangan politik dengan partai KIN, partai-partai non-KIN, keseimbangan politik dengan Jokowi, dan keseimbangan politik dengan PDIP tentu saja. Inilah yang saya kira menjadi diskursus yang belakangan cukup menguat. Di mana kalau peristiwa politik pertemuan Prabowo dan Mega ini terjadi, pasti yang diserang, pasti yang dihujat, pasti yang kembali dimention itu adalah Jokowi, yang pastinya akan disebut pengaruh politiknya, bayang-bayang politiknya tak lagi signifikan pada Prabowo Subianto. Ya inilah politik kita. Sekalipun Jokowi ada di Solo, kemudian Prabowo itu di Jakarta, Megawati di Jakarta, setiap peristiwa apapun di negara ini pasti selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Itulah yang saya kira menjadi penting kenapa saya harus bicara tentang soal kemungkinan ini kapan kira-kira Megawati dan Prabowo Subianto akan kembali bertemu. Kalau mau jujur sebenarnya publik sudah bosan kapan misalnya menunggu pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati. Karena kalau kita bicara tentang konteks kepentingan politik, apa urgensinya bagi Prabowo
untuk bertemu dengan Megawati. Dulu mungkin Prabowo butuh support politik, merangkul semua partai, merangkul pihak-pihak yang kalah pilpres. Tujuannya adalah akomodasi politik, mengamankan kepentingan politik parlemen, sehingga tidak ada resistensi dan protes apapun. Tapi sampai hari ini, hampir bisa dipastikan 85% dukungan politik baik di ekstra parlemen ataupun dukungan politik yang ada di DPR, itu semuanya total sudah diberikan kepada Prabowo Subianto. Artinya apa? Kalau argumennya Prabowo itu kepentingannya adalah argumentasi stabilitas politik, saat ini dukungan politiknya cukup kuat kepada Prabowo dan politik cukup stabil. Bahkan PDIP sekalipun belum resmi menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo, tapi publik tahu PDIP dalam banyak hal pasang badan dan memberikan dukungan secara total kepada Prabowo. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP dukung penuh. Ketika ada misalnya program makan bergizi gratis, PDIP dukung penuh. Jadi itulah secara politik orang berhitung. Apa urgensinya bagi Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Megawati? Mungkin dulu Prabowo itu butuh bertemu dengan PDIP dan Megawati untuk mengamankan kepentingan politik partai dan dukungan politik di parlemen. Tapi seiring sejalan berkembangnya waktu, sudah hampir 100 hari Prabowo jadi presiden, tak ada satupun resistensi, tak ada satupun gejolak dan perlawanan politik yang ada di parlemen. Jadi dalam konteks itu sebenarnya tak ada pentingnya Prabowo itu berjumpa dengan PDIP. Tapi setahu saya, di luar hal-hal soal kepentingan stabilitas politik, mazhab Prabowo Subianto itu adalah zero enemy. Jadi siapapun bagi Prabowo Subianto layak untuk dirangkul, layak untuk diajak bekerja sama, tentu bagaimana mewujudkan visi misi dan janji politiknya di 5 tahun yang akan datang. Jadi disitulah kemudian kenapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto kembali ramai diperbincangkan. Tapi pertanyaan kritis yang terakhir, lalu apa pentingnya bagi rakyat jika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto? Apa urgensinya bagi rakyat di bawah ketika Prabowo Subianto jadi bertemu dengan Megawati? Harus diakui, ini tidak ada relevansinya. Rakyat ya tetaplah rakyat. Mereka sibuk dengan keseharian hidupnya, berkelahi dengan kehidupannya yang dari dulu misalnya tidak pernah sejahtera. Mereka masih susah untuk mendapatkan akses terhadap dunia pekerjaan, susah terhadap akses pendidikan, susah untuk mendapatkan ekonomi yang terus berkembang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto yang terus diwacanakan hampir setiap saat, ini tidak ada korelasinya dengan kepentingan rakyat yang ada di bawah. Rakyat terus mereka itu berjalan di tempat yang sunyi, menyusuri jalan yang sepi, bagaimana mencari kehidupan yang lebih layak, mencari pekerjaan yang kemudian membuat kehidupan mereka lebih sejahtera, pendidikan lebih murah, kesehatan lebih nyaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto murni menurut saya hanya sebatas kepentingan elit partai. Murni hanya sebatas kepentingan elit-elit kunci yang ada di negara kita ini. Setelah Pilpres usai 2024, saya kira kehidupan rakyat kembali normal. Yang bekerja tetap bekerja, yang tidak bekerja mereka sibuk mencari pekerjaan, yang susah untuk mengakses pendidikan terus mereka berjuang supaya pendidikan mereka bisa jangkau, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemiskinan, kesejahteraan yang dihadapi oleh rakyat yang ada di bawah teruslah pastinya hanya dipikul oleh mereka tanpa ada bantuan, apalagi ada impact ketika elit-elit kunci bertemu satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, kalau mau jujur, ribut-ribut, diskursus soal wacana pertemuan Mega dan Prabowo, jumpa muka, jumpa pikiran antara Prabowo dan Mega, ini hanya sebatas kegaduhan yang ada di elit-elit di negara kita ini. Sementara rakyat di bawah tidak terlampau peduli. Mau bertemu boleh, tidak bertemu juga boleh. Mau bertemu dan berjumpa di bulan Januari boleh, tidak bertemu juga boleh. Rakyat di bawah tidak terlampau peduli dengan apa yang terjadi pada elit-elit penting di negara kita ini. Rakyat itu taunya adalah apapun yang diperbuat oleh elit, bisa bertemu ataupun bisa tidak, yang paling penting adalah problem keseharian yang dihadapi oleh mereka itu selesai. Pengangguran bisa hilang, kemiskinan itu bisa dituntaskan, hasil panen kemudian bisa berkembang dengan pesat, ketahanan pangan itu bisa terwujud, energi juga bisa kemudian memiliki ketahanan yang cukup luar biasa, seperti yang disampaikan oleh pemerintah selama ini, dan seterusnya, dan seterusnya.
Itulah yang saya sebutkan adalah pertanyaan kunci, apa pentingnya jika Megawati bertemu dengan Prabowo Subianto? Tentu rakyat di bawah itu tidak terlampau penting kapankah elit ini akan berjumpa. Berjumpa ataupun tidak, rakyat tetap berkelahi memperjuangkan kehidupan mereka masing-masing sampai titik darah penghabisan. Saya kira di situ. Salam politik syai'un. Nah, itu ya sobat ya, pandangan atau opini Mas Adi Praitno tentang wacana pertemuan Megawati dan Prabowo. Nah, hal ini kan kemarin sempat mencuat di pidatonya Megawati ikut dari IKIM 52. Megawati menegaskan bahwa tidak ada permusuhan antara dia dan Prabowo Subianto. Bahkan dia memberikan cerita tentang selera Prabowo terhadap nasi goreng. Nah, selain itu, ada beberapa petinggi PDIP seperti Ahmad Basara menegaskan kesiapan PDIP untuk mendukung program kerja Prabowo meskipun belum ada kader partai yang masuk kabinet. Jadi ada spekulasi publik ya tentang adanya pertemuan ini, yaitu memang politik, bahwa ada anggapan pertemuan itu terkait dengan kasus hukum yang dihadapi Sekjen PDIP itu Hasto Kristianto, namun itu sudah dibantah oleh tokoh PDIP yaitu Said Abdullah ya, dimana pertemuan itu emang kemarin sebelum Prabowo menjabat, bagi partai-partai yang kalah emang kalau diajak komunikasi dan berdiskusi oleh Pak Prabowo, dimana Pak Prabowo itu mempunyai prinsip no musuh. Kalau bilang satu musuh aja kebanyakan, kemudian tapi 1000 teman masih kurang. Itu prinsipnya Pak Prabowo. Nah, ada isu juga bahwa pertemuan Prabowo Megawati itu dihubungkan dengan pengaruhnya Jokowi. Jadi ada spekulasi yang muncul bahwa pertemuan ini dipengaruhi oleh hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Jika hubungan mereka baik, pertemuan mereka dianggap tak mendesak. Sebaliknya, jika hubungan memudar, Megawati disebut mungkin menemui Prabowo untuk membangun keseimbangan politik. Jadi dianggap bahwa sekarang pengaruh Prabowo dan Jokowi itu enggak atau gimana. Nah, itu spekulasi yang menurut saya pribadi ya terlalu uzon ya, karena dikit-dikit ada masalah kayak gitu kan. Prinsip kabinet Prabowo ini semuanya saling kompak, kekompakan untuk membangun negeri ini. Jadi nggak ada hubungan dengan Jokowi mungkin ya. Nah, jadi pertemuan ini dinilai langkah Prabowo Subianto untuk menciptakan stabilitas politik dengan berbagai pihak. Meskipun begitu, dukungan politik untuk Prabowo di parlemen dinilai sudah cukup kuat, sehingga urgensi pertemuan ini bagi pertemuan politik tapis ya jadi dipertanyakan, karena ya parlemen hampir semua selama 100 hari kerja ini nggak ada tuh tentang penentuan kebijakan Pak Prabowo. Semua halus dan kinerjanya sangat bagus. Tapi apa sih manfaatnya atau keuntungan apa yang terjadi jika Megawati dan Prabowo ketemu? Ya, menurut Adi Praitno tidak memiliki keuntungan atau dampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Ya, rakyat fokus dengan perjuangan sehari-hari mereka, kerja, berjuang, mencari pekerjaan, memproses pendidikan, memberikan kesejahteraan. Jadi wacana ini lebih merupakan kepentingan elit politik, tidak memiliki pengaruh untuk masyarakat banyak, karena ketemu atau tidak ketemunya Megawati dan Prabowo, tetap masyarakat terus berjuang di kalangan bawah. Dia hanya berharap bagaimana semua fasilitas bagus, fasilitas kesehatan bagus, pendidikan bagus, terus pengendalian harga, pembebasan kemiskinan bagus. Itu yang diharapkan mereka. Lapangan kerja banyak, itu yang diharapkan masyarakat. Jadi emang dalam politik
Manuver seperti pertemuan tokoh besar sering menjadi panggung wacana tanpa relevansi yang nyata. Ya, tanpa relevansi yang nyata bagi masyarakat luas gitu. Rakyat lebih berharap pada solusi konkret untuk mengatasi masalah ekonomi, pendidikan, kesejahteraan daripada sekedar melihat para elit saling bertemu. Jadi ya nggak pengaruh apa-apa lah buat masyarakat, itu hanya gaduh buat para elit aja, nggak ada hubungan dengan kebaikan masyarakat. Jadi pertemuan ini memang mungkin heboh dari ke atas, tapi buat rakyat biasa mungkin nggak begitu terlalu penting. Yang rakyat butuh sekarang adalah tindakan nyata, bukan sekedar panggung politik. Gimana menurut sobat? Setuju nggak bahwa pertemuan itu tidak terlalu penting buat rakyat, yang penting itu hanya tindakan nyata buat rakyat? Yuk tanggapi apa pandangan sobat-sobat tentang ini. Terima kasih sobat sudah hadir video ini sampai akhir video. Jangan lupa untuk like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.